sama-sama juga belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan menyangkut bagaimana juga sikap murid-murid Kristus terhadap kebangkitan. Kita akan membaca Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membaca secara perlahan untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, sebetulnya cerita ini atau kisah ini adalah lanjutan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan, memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Kisah para rasul juga memuat bahwa selama Lukas dan kisah para rasul memuat bagaimana selama 40 hari Tuhan Yesus berkali-kali, berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, cerita ini hanya dimuat oleh Injil Yohanes tentang Thomas. Saudara, ketika kita memperhatikan cerita ini saudara-saudaraku, kita diingatkan kembali tentang gambaran murid-murid. Pasca Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dianiaya tanpa perlawanan ya. Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, membuat para murid betul-betul terguncang imannya, panik, dan juga mengalami apa? Ketakutan. Campur aduk yang dialami oleh para murid, saudara. Tidak terkecuali Thomas mengalami yang sama. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sana bagaimana murid-murid itu betul-betul kocar-kacir. Memang Alkitab mencatat mereka masih ada pertemuan-pertemuan, tetapi semua terkunci. Pada waktu perayaan Paskah kemarin saya jelaskan itu. Karena mereka takut kalau mereka juga ikut ditangkap dan mengalami yang sama seperti yang Yesus alami. Nah saudara, hari ini kita melihat bagaimana cerita khusus tentang Thomas. Di mana rupanya waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pada pasal 20 ayat 19 sampai 23 itu. Kemana Thomas? Dia tidak ada di antara mereka. Saudara, ada banyak orang menduga, ada banyak orang menafsir, ada banyak orang memikirkan, ada banyak orang melabelin Thomas. Ya Thomas dia sudah marah, mengasingkan diri, dia nggak mau lagi datang persekutuan, macam-macam ya. Saudara, saya pun punya pikiran yang sama semula, ya. Tapi ketika saya mencoba coba membaca tokoh Thomas, mencari sumber-sumber yang lain, dan saya sangat diubah paradigma saya, pandangan saya.
tentang Thomas ini ketika menonton film Thomas. Ada film Thomas. Jadi nanti kalau pas di rumah bolehlah cari film Thomas di Google, di YouTube, putar film Thomas. Ya. Saudara, dalam film ini penulis mencoba mengekspresikan bagaimana Thomas. Saudara, sebenarnya kalau kita membaca dalam kitab Injil Yohanes itu, Thomas hanya muncul 4 kali. Termasuk yang kita bahas hari ini dan nanti pasal 21. Ada nama Thomas di sana. Kapan munculnya? Pertama suara nongol itu namanya dan komentar ketika Tuhan Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang mati. Pada waktu itu kondisinya Tuhan Yesus itu sedang tidak disukai oleh orang-orang daerah situ, maka dia pergi. Tapi ketika mendengar kabar Lazarus sakit dan mati, maka Tuhan Yesus ingin balik ke sana. Semua murid menasehati, jangan guru, Petrus juga nasihati jangan guru. Tapi Tuhan Yesus pengen pergi. Sudah bisa membaca dalam Yohanes pasal 11 itu. Apa yang dikatakan Thomas? Sudah, mari kita pergi bersama-sama Yesus, mati bersama-sama Yesus. Sudah, memang banyak orang menafsirkan apa itu kata-katanya. Tetapi yang jelas dia sebagai murid yang spontan juga, yang realistis juga, tetapi juga yang mengasihi Yesus. Dia tidak ingin Yesus mati sendiri. Dia tidak ingin Yesus menghadapi masalah sendiri. Ayo kita pergi bersama-sama mati dengan dia. Itu yang dia katakan dalam Yohanes itu pasal yang 11. Saudara. Nah, yang kedua muncul ketika Yohanes menjelaskan tentang rumah Bapa. Yohanes menjelaskan tentang rumah Bapa. Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa. Yohanes pasal 14. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan saudaraku bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Thomas bilang, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya ke sana. Saudara, baru Tuhan Yesus menjelaskan. Saudara, dari sekelumit berita ini, cerita ini, sebetulnya saya mau kasih tahu kita dari salah satu sudut pandang yang berbeda, bahwa Thomas adalah murid yang juga mengasihi Yesus. Dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Maka kenapa saya katakan tadi, saya diubahkan ketika nonton tafsiran menurut film ini tentang Thomas. Karena Thomas ternyata dikisahkan dalam cerita itu, saudara-saudaraku, kenapa dia tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan itu? Dia ingin memperlakukan Yesus dengan baik. Maksudnya mayat Yesus. Dia ingin cari kemana itu mayat Yesus. Dia ingin betul-betul perlakukan, terhormat itu mayat Yesus yang hilang itu. Dia cari kemana-mana, pergi. Bahkan dalam film ini diceritakan dia menjumpai prajurit yang menjaga kuburnya. Yang bersaksi kepada imam, kemudian itu prajurit ditahan kan. Dia jumpai, dia cari ketahanan itu. Di mana itu mayat Yesus? Kamu tahu kan, kamu yang jaga kan? Saudara, begitu lama pencariannya itu sehingga dia tidak pernah ikut. Tetapi berkali-kali murid yang lain berkata kepada Thomas, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepadaku, kepada kami. Thomas yang memang sedang dalam kekalutan itu dia bilang, saya berjuang cari mayat Yesus. Kalau Yesus menampakkan diri kepadamu, kenapa enggak kepadaku? Kalau Yesus menjumpai kamu, kenapa enggak menjumpai aku? Logis kan? Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Anda, kenapa tidak kepada saya? Kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya, kenapa tidak kepada Anda? Satu pertanyaan yang logis. Jadi ini sedikit informasi atau pandangan yang lain dari Thomas. Bahwa jangan kita berpikir, Thomas betul murid yang tidak percaya. Dalam pengertian murid yang tidak mengasihi Yesus. Bukan. Thomas murid yang mengasihi Yesus, murid yang percaya Yesus sebetulnya. Tapi dia memang mengasihi, percaya dengan pikirannya. Saudara. Jadi hari ini dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal utama. Terutama kita fokus dari ayat yang 27 dan 29.
Saya bacakan sekali lagi. Kemudian ia atau Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ingin mengajak kita melihat dua hal besar dengan bingkai topik bagaimana kebangkitan itu meneguhkan iman kita. Topik bagian yang pertama, saudara, bagian pertama saya ingin mengajak kita mempertanyakan apakah keraguan yang serupa hanya dimiliki oleh Thomas saja. Apakah sikap ragu-ragu, tidak percaya hanya dimiliki oleh Thomas saja. Saudara, tadi saya katakan kepada kita semuanya, sebetulnya kalau kita mau membaca dengan baik, semua murid sebenarnya juga nggak percaya Yesus bangkit sebelum dia melihat tanda-tandanya. Betul kan? Jadi semua murid, bahkan ketika perempuan-perempuan yang melihat kubur Yesus itu secara langsung, dia juga nggak tahu Yesus bangkit. Sampai kapan? Sampai dia dijumpai oleh Yesus. Bahkan Petrus ketika mendengar berita dari perempuan-perempuan itu bahwa Yesus bangkit, dia juga nggak langsung percaya. Dia pergi ke kubur itu, melihat kubur itu kosong. Bahkan termasuk dua orang dari yang pergi ke jalan Emmaus juga nggak percaya kalau Yesus bangkit. Sebelum dia melihat sendiri Yesus bersama-sama mereka. Sebelum mereka melihat itu. Jadi sebetulnya yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, yang ragu-ragu Tuhan Yesus bangkit bukan hanya Thomas saja. Semua murid. Sekali lagi, sebelum mereka lihat tanda-tanda tertentu. Apakah memang Yesus menampakkan diri? Apakah mereka menjumpai kubur yang kosong? Apakah mereka dijumpai oleh malaikat? Macam-macam lah. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang keraguan-raguan ini dimiliki oleh semua murid-murid sebelum melihat tanda-tanda tertentu. Nah saudara, memang kadang sangat ironis ya. Karena seolah-olah Thomas saja yang ragu. Maka sampai-sampai artinya nama Thomas kan tadi disebut Didimus. Didimus itu sebenarnya artinya kembar, si kembar. Tapi orang banyak lebih menggunakan itu sebagai satu stereotip ganda. Ganda itu artinya plin-plan, ragu. Jadi nama Didimus jadi bukan si kembar, jadinya lebih terkenal. Si ragu. Kasian ya. Murid yang begitu baik disebut si peragu datang, ya kan? Si ragu dilabelin. Enggak nyadar itu murid-murid yang bilang si ragu, dia pun ragu. Ya kan? Jadi saudara, saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebetulnya sih semua sih ya. Nah sekarang pertanyaan kita saudaraku, ketika kita berbicara tentang apa yang dialami Thomas. Bukankah ini juga yang dialami, yang dimiliki oleh sebagian besar orang? Baik kalau kita sebagai orang Kristen melihat dasar dalam perjanjian lama, termasuk orang-orang yang ikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani. Saudara bisa membaca dalam Yohanes 6 yang banyak orang mengikut Yesus. Ya, kemudian Yesus bilang bahwa mereka itu ikut bukan karena mengenal tanda, melihat tanda, tapi sudah makan roti dan kenyang katanya. Nanti Yohanes 6 ayat 66, karena Tuhan Yesus ngomong gitu, akhirnya mereka pada pergi meninggalkan Yesus. Jadi orang mencari tanda, pengen bukti, bukan hanya sekali lagi
diwakili oleh satu individu, Thomas. Nyaris semua orang yang mencari Tuhan, yang ingin mencari Tuhan selalu tanya, apa buktinya? Dari sejak perjanjian lama, ya, Bapak Ibu yang ikut gemas membaca Nehemia, bagaimana Nehemia, bagaimana Ezra, saudaraku, mereka melihat minta pernyataan Tuhan juga. Jadi sesuatu yang apa istilahnya sebenarnya dimiliki banyak orang. Nah, tetapi menjadi persoalan saudara-saudaraku ketika seseorang itu lebih dari Thomas. Yang mencari Tuhan sekedar mendapat tanda. Atau mengukur tanda betul-betul sebagai bukti. Karena biasanya orang yang haus akan tanda, dia tidak akan puas oleh tanda. Sama itu. Orang yang haus akan kedudukan, dia nggak akan puas oleh kedudukan. Orang yang haus akan uang, dia tidak akan pernah puas oleh uang. Orang yang haus akan macam-macam lah, dia tidak akan puas oleh itu. Sama, orang yang mengikut Tuhan haus akan tanda, dia tidak akan puas oleh tanda itu. Karena tanda itu cenderung sama kan sifatnya. Dari tanda kecil, pengen ke yang besar, pengennya ke yang besar, pengen ke yang besar. Hari ini Tuhan tolong ini, besok Tuhan pengen tolong yang lebih besar. Besoknya lagi kita pengen Tuhan tolong yang lebih besar lagi. Besoknya lagi, pokoknya kalau bisa satu hari itu naik-naik terus. Maka Yohanes 6 ayat 66 memberikan satu contoh bahwa orang yang mengikut Yesus karena tanda saja akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Mungkin saya pernah cerita dari mimbar ini. Saya suruh melayani kedukaan orang. Dan anak yang bersangkutan telepon saya dengan senangnya. Ternyata orang tua saya Kristen. Hanya karena lihat surat baptis. Karena selama ini gak pernah ke gereja. Tapi setelah itu ya saya tidak banyak tanyalah, kalau orang duka mah kita layani saja kan. Gak ada banyak prosedur kalau orang duka mah. Ya kita layani saja ya. Jadi setelah itu kita cerita-cerita. Ternyata beliau pernah mengalami mujizat. Sakit parah dan akhirnya disembuhkan. Memang setelah sembuh rajin ke gereja. Karena gak sakit lagi, dia gak ke gereja lagi. Mungkin kalau sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi, mungkin rajin dia ke gereja. Ya. Saya mau berikan contoh. Itu contoh nyata soal yang saya hadapi, saudaraku. Jadi bagian yang pertama ini saya ingin mengajak, ternyata itu bukan keraguan Thomas saja. Karena saya dan saudara tidak ingin fokus pada yang ragu-ragu kan, jadi saya enggak akan jelaskan panjang-panjang tentang yang ragu ini. Kita fokus bagian yang kedua ini. Lalu dengan demikian berarti apakah kehadiran Yesus, apakah ketika Tuhan Yesus datang seperti dalam ayat 27 yang kita baca tadi, hanya ingin meneguhkan Thomas saja? Saudara, saya membayangkan seperti ini saudaraku. Ketika Tuhan Yesus dibawa, waktu itu siapa sangkut bayang? Pak Guru ya, yang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ketika dia lapar dan iblis datang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Diubah enggak? Enggak diubah ya. Padahal dia bilang, ada tertulis loh. Ya, Dia ubah kan? Yesus bisa kan? Yang kedua, ketika dibawa ke hubungan bait Allah. Padahal iblis kutip ayat loh. Ayo jatuhkan dirimu. Kan ada tertulis, nanti malaikat-malaikat pasti akan menantang engkau. Enggak lakukan loh. Padahal iblis tahu pakai ayat lagi, enggak lakukan loh. Kenapa? Karena memang iblis sebenarnya tidak percaya Tuhan Yesus kan, dia ingin menghancurkan kan, ingin menjatuhkan kan. Tapi beda dengan Thomas, saudara. Thomas itu kalau saya merasakan tuh Thomas itu seperti saya. Mungkin juga seperti Anda. Yang dalam kepercayaannya yang terbatas ini.
Tuhan, saya ingin meneguhkan iman saya. Benarnya Tuhan bangkit. Tuhan, saya ingin iman saya ini semakin teguh. Benarnya Tuhan berkarya. Beda dengan tantangan iblis, loh saudaraku. Beda. Sekalipun kalimatnya kan, sebelum aku melihat, terus kemudian aku cucukkan bekas pakunya, aku lihat bekas tombaknya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak menilai kata-kata itu, saudaraku. Tuhan Yesus melihat pribadi Thomas yang sebenarnya percaya. Saudara, maka ketika saya melihat cerita ini, menjadi saya sangat-sangat bersyukur. Ternyata Tuhan itu, Tuhan juga yang mau meneguhkan murid-muridnya yang bimbang. Dia datang, saudara. Ketika suatu kali murid-murid berkumpul dan Thomas ada di situ, dia datang. Dan perhatikan baik. Seolah mengerti kan, dan pasti mengerti kan, apa yang ngomong Thomas kan? Waktu dia datang, Thomas, Mas sini, ya. Lihat nih, ya, cucukan nih. Saudara bayangkan kalau saudara ngomong gitu kemudian Tuhan datang gitu, kira-kira Anda bagaimana? Hah? Apakah buru-buru? Ya Yesus mana? Ayo nih, lihat nih, sini cocokkan. Apakah Tuhan Yesus? Thomas langsung cepat. Ya guru, coba. Saya yakin apa Thomas itu gemeter, saudaraku. Gemeter. Dia gimana ya? Kayaknya Tuhan ampuni aku yang tidak percaya ini. Tuhan ampuni aku yang masih ragu ini. Yang terbatas ini pikiranku. Maka dia bilang apa? Ya Tuhan Allahku. Nah memang ada orang yang nafsir juga. Yang aneh tafsirannya. Ya, salah satu aliran yang ada. Katanya, oh ini bukan ya Tuhan ya Allahku. Ini bukan kredo. Ini dia bilang, oh my God. Tafsirannya. Wah kacau juga ya. Oh my God, masa gitu? Kalau saya membayangkan saja, saya jadi Thomas, saya akan gemeteran. Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya ya. Sumardi yang sangat terbatas ini. Maka dia bilang, ya Tuhan, ya Allahku. Sudah artinya Tuhan Yesus datang untuk meneguhkan iman murid-muridnya. Tuhan Yesus datang untuk memberikan keyakinan, keteguhan kepada orang yang ragu. Saudara, saya selalu percaya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita. Saya tidak tahu di antara kita, adakah engkau ragu akan sesuatu hal dalam hidupmu tentang Tuhan seperti yang dimiliki Thomas. Alamilah apa yang dialami Thomas. Saudara, saya tidak pernah lupa menceritakan beberapa peristiwa yang pernah saya alami. Karena itu merupakan cara atau proses saya juga mencari kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kepercayaan saya ada satu keraguan. Di tengah-tengah saya ingin yakin, tapi pikiran saya menolak untuk yakin. Di situ saya minta Tuhan, tolong buktikan. Saya beberapa kali pernah cerita ini. Karena saya dulu orang yang tidak percaya dengan orang-orang yang mandi investasi itu, tidak percaya saya. Ya. Karena saya suka saya kurang orang yang kurang sopan. Orang sopan itu kadang-kadang gini, yang gitu-gitu saya kurang sopan, saya selalu lawan gitu. Ya jadi nggak ada. Apalagi suka orang, kadang-kadang orang ngajar juga salah ya. Oh itu kalau orang roboh itu karena dipegang kepalanya dijongkrokin jatuh katanya. Oh iya masuk akal juga saya pikirkan. Oh benar dijongkrokin jatuh. Jadi saya selalu tidak percaya. Maka kalau saya ikut KKR, saya selalu berdirinya itu posisi yang pokoknya kira-kira jatuh saya melek gitu aja. Saya langsung ini aja, itu pikiran saya saudaraku. Dan memang gak pernah jatuh-jatuh sih.
Ya, sebelum itu. Bahkan pernah saya ikut satu ibadah itu, waktu intercession itu, ini acara metodis loh saudaraku, metodis. Yang mimpin orang metodis, orang Chile yang saya pernah katakan itu. Dia waktu apa itu, roboh semua. Saya nggak roboh. Yang lain roboh, saya nggak roboh juga. Tapi ini saya selalu dalam pertanyaan. Sampai suatu ketika, saya itu mendoakan jemaat. Ya, di tengah-tengah pergumulan itu saya mendoakan jemaat. Karena ada jemaat doakan ya, nah kita hamba Tuhan ya doakan kan. Kita doakannya kan ragu ya, namanya orang yang gak percaya kan ragu-ragu ya. Memang orang gak percaya itu benar ragu-ragu. Ngangkat tangan pun puji unyil. Ya kan? Gak berani gini, apalagi nempel kepala. Gak berani jauh gitu. Jadi waktu saya doakan itu, jatuhnya saya doakan. Saya gak ngapa-ngapain, saya gak jokrokin. Ya. Sudah sampai itu dijawab pun saya masih ragu. Sampai beberapa kalilah peristiwa yang semua itu di luar akal saya. Ketika masih muncul keraguan saya, Tuhan bilang gini dalam hati saya, Sumardi, emang harus buktikan bagaimana lagi? Emang harus tunjukkan bagaimana lagi? Bukan orang kok yang melayani kamu. Disitulah saudara saya bisa mengerti perasaan Thomas. Tuhan ampuni saya yang sangat terbatas ini. Jadi saudara ternyata ketika kita mengikut Tuhan kadang keyakinan dan ketidakpercayaan itu bisa datang bersamaan. Satu sisi yakin, percaya, sisi lain saya ragu, gak percaya. Ini yang dialami Thomas. Dan ini juga yang saya yakin dialami oleh banyak orang yang betul-betul mencari Tuhan. Kenapa saudaraku? Pertanyaannya. Kenapa? Saudara sebenarnya sederhana kalau kita mau menjawab. Karena saya dan saudara seringkali mengukur apa yang saudara percaya itu dengan logika. Betul? Bagaimana mungkin Thomas sih pengen percaya tapi kan gak mungkin orang mati bangkit. Sekalipun mungkin Thomas kan pernah lihat siapa namanya itu? Lazarus. Iya kan? Tapi bagaimana mungkin masih ragu dia. Dan kita juga sama. Seringkali kenapa kita meragukan Allah? Karena iman atau yang sesuatu yang kita percaya kita selalu ukur dengan akal kita. Akal saya dan saudara itu sangat-sangat terbatas. Saya mau berikan contoh. Bapak Abraham ya, oh bukan, saya langsung cari Abraham di atas. Tapi ini Bapak Abraham, saya pakai istilah Bapak loh tadi. Tapi juga dia sering disebut Bapak Abraham di tim multimedia. Ya. Jadi Bapak Abraham kan disebut sebagai bapaknya orang beriman kan. Dia disuruh pergi ke satu tempat yang belum tahu dia pergi saudaraku. Dia nggak ragu kok pergi. Tapi giliran masalah keturunan perhatikan baik. Tuhan kan janjikan dia akan punya anak. Tapi umur Abraham bukan 17 tahun, 27, 37, 57 bukan. Umurnya sudah berapa? 75 tahun ke atas. Sarah pun sudah umur segitu. Kira-kira bagaimana? Mungkin enggak? Di dalam Alkitab dikatakan kan, Sarah itu sudah mati pucu. Mati pucu itu sudah menopause. Orang menopause mungkin punya anak enggak? Itu mulai tuh akal Abraham dipikirkan. Sarah pun mungkin juga berpikir, Pak Abraham, kayaknya enggak mungkin nih saya punya anak. Sudahlah ambil saja itu si Hagar. Ya laki-laki ditawari perempuan mana nolak kan? Ya kan? Langsung oh iya gitu aja. Enggak tanya Tuhan, enggak apa ya. Ya jangan tersinggung ya laki-laki. Ya, jangan marah ibu-ibu juga. Jadi ya enggak usah ditawar-tawari kalau bapak-bapak. Ya. Jadi Abraham enggak tanya Tuhan loh. Langsung aja ambil. Ya, memang ada cerita diceritakan ya. Terus Tuhan bilang sih suruh ikutilah apa yang dikatakan istri. Tapi ini bukankah bentuk keraguan Abraham? Kenapa? Karena menurut logika enggak mungkin. Yang dialami oleh Thomas sama. Keraguan, kepercayaan ada bersama-sama. Karena yang menjadi penghalang adalah logikanya. Maka saya tuliskan di situ, saudaraku, kita pun sering mengalami hal yang sama.
Karena membatasi karya Tuhan Allah dengan akal pikiran kita. Seperti Thomas kita lupa bahwa mustahil adalah salah satu kata favorit. Ya saya sengaja pakai istilah kata favorit karena saya suka sebut apa ayat favoritmu gitu. Saya coba favoritkan itu favorit. Jadi kita lupa bahwa mustahil itu adalah kata favorit bagi Tuhan. Jadi makanya kita belajar untuk percaya tanpa artinya tidak mengukur dengan akal. Saudaraku, ada banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudaraku, yang benar-benar di luar akal kita. Maka Rabu yang lalu saya ada memimpin satu kelompok kecil, ya, ada kelompok kecil, ada jemaat kita juga yang di dalamnya untuk kelompok kecil pemuda. Sudah saya membahas topik itu, no logic no faith, temanya. Jadi banyak orang kan gitu, kalau nggak masuk akal nggak percaya deh, kalau nggak masuk akal nggak percaya. Justru harusnya dibalik. Kalau semua masuk akal, saudaraku, untuk apa percaya? Orang sudah masuk akal. Justru yang nggak masuk akal butuh percaya Anda. Justru yang tidak masuk akal itulah kita butuh iman yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi kita hari-hari ini. Tapi yang saya mau ingin ajak kita adalah jangan pernah mengukur Tuhan dengan akal, pikiran, logikamu yang sangat terbatas itu. Tapi biarkan dia berkarya. Karena mustahil itu kata favorit dia. Mustahil bagimu, tidak ada mustahil baginya. Sekalipun ada nyanyian ya, tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Semestinya kalau tiada mustahil baginya, itu bisa terjadi pada diri saudara. Jadi saudara, di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 24, saudara boleh lihat ayat itu. Itu diceritakan begini saudaraku. Ada seorang yang mempunyai anak yang dari kecil dia mengalami, kalau sekarang itu penyakit epilepsi. Karena katanya dia sering muntah-muntah dan kejang-kejang, ya kan? Nah, ketika dibawa ke murid-muridnya untuk didoakan sembuh, anak ini enggak sembuh. Jadi akhirnya mereka pas waktu ketemu Yesus. Nah yang menarik adalah orang tua anak ini ngomong gini sama Tuhan Yesus. Tuhan, jika memang engkau sanggup, buatlah sesuatu buat anak saya ini. Ada satu pernyataan, jika engkau sanggup. Kenapa dia bilang jika engkau sanggup? Karena sebelumnya rombongan murid yang satu kompi itu enggak sanggup. Jadi ini gurunya nih. Oh ini guru. Guru, jika engkau sanggup, buatlah sesuatu. Yesus jawabnya juga pakai kata-kata dia. Engkau berkata jika aku sanggup, aku lakukan sesuatu ini. Maka kalimat ini muncul dari Bapak itu. Apakah engkau percaya? Dia bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Unik kan kalimat itu? Saya waktu membaca ini, iya juga ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi yang mana yang benar? Ya memang kadang-kadang percaya dan tidak percaya ini bisa datang bersamaan. Sekali lagi, karena selalu mengukur dengan logika. Murid-murid gak bisa, kamu juga mungkin gak bisa. Tapi kalau engkau sanggup, buatlah sesuatu. Dan iman seperti ini pun kita perlu miliki. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Anda dan saya mengalami tantangan-tantangan di dalam mengikut Tuhan. Saudara, yang terakhir, bagian terakhir itu menjadi satu kredo yang indah. Dikatakan gini oleh Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebelumnya dia bilang kepada Thomas, kamu sekarang percaya karena kamu sudah melihat. Tapi aku berkata kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Ada banyak hal yang kita tidak bisa buktikan dengan akal pikiran.
Tapi ketika kita melihat Yesus yang bangkit, fakta sejarah loh ini ya, Yesus bangkit. Apalagi yang tidak bisa dibuat oleh dia. Karena maut pun dilewatinya. Apa yang tidak bisa dilewati oleh dia? Saudara, ketika kita berbicara tentang ayat ini, saya mau katakan saudaraku, tidaklah penting apakah seseorang melihat Yesus ataupun tidak. Tetapi adalah yang sangat penting baginya adalah percaya. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Saya sendiri suka kadang-kadang gini saudara, kalau sesuatu yang susah saya pikirkan, saudara, Tuhan adalah saya percaya aja deh. Maka saya masalah seberat apapun saya jarang gak bisa tidur. Hampir gak pernah lah. Mau percaya masalah banyak tidur-tidur aja. Kita pikirkan juga gak selesai, orang gak bisa. Mendingan tidur aja. Tuhan yang selesaikan, selesai. Ya, jadi ibu-ibu jangan berat-berat ya. Kadang kalau ibu-ibu kan cara berpikir wanita kan seperti komputer ya katanya. Yang nggak tahu kalau pria itu katanya seperti lemari arsip. Jadi kalau dimasukkan informasi ya langsung dikunci, nggak gerak apa-apa, tidur ya. Kalau wanita kan seperti komputer, masukkan flash disk atau apa ya langsung terek semalam, terek besok tambah lagi terek. Ya nggak usah pikirkan banyak-banyak kalau nggak mampu, saudaraku. Yang melampaui akal, nggak usah pikir, biar aja Tuhan yang bekerja. Saudara, tidak penting kita melihat atau tidak. Yang lebih penting adalah saya dan saudara percaya. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan ayat dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Tuhan Yesus, Rasul Paulus menyaksikan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang ada dalam pikiran dan hatimu. Engkau tidak perlu ragu. Jika engkau butuh konfirmasi dari Tuhan, sebagaimana Thomas, di tengah-tengah iman dan keraguan itu, Tuhan Yesus menjumpainya untuk meneguhkan imannya. Secara pribadi saya pun mengalami beberapa kali hal yang demikian. Di tengah-tengah kepercayaan saya, di tengah-tengah keraguan saya, Tuhan memberikan jawaban yang mengkonfirmasi tentang apa yang saya ragukan. Engkau jangan ragu kepadanya. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mengenal engkau, yang tahu akan kehidupanmu. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Jangan engkau batasi dengan akal pikiranmu yang sangat terbatas itu. Aku percaya Tuhan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan.